Halo Tribuners, kali ini Superskor akan membahas terkait blunder lawak yang dilakukan Harry Maguire. Heading dari blunder lawak tersebut harus membuyarkan kemenangan dari Manchester United. Diketahui Manchester United kedatangan tamu yaitu Sevilla di Old Trafford Stadium kala menjalani laga perempat final Liga Eropa. Duel tersebut telah tersaji pada Jumat 14 April dini hari dengan skor akhir imbang 2-2. Secara tak terduga dan tak disangka, kemenangan awal 2-0 MU harus dibuyarkan oleh blunder lawak sekaligus fatal. Sevilla bertandang ke markas angker MU yaitu di Old Trafford dengan perasaan dak-dikduk. Pasalnya ketika MU bermain di kandang sendiri, mereka tak pernah kalah dalam 23 pertandingan terakhir. Rinciannya MU menang 20 kali dan imbang 3 kali. Selain itu Bruno Fernandes CS sanggup melesatkan 52 gol dan hanya kebobolan 12 gol saja. Bahkan MU mencetak clean sheet dalam 13 laga di Old Trafford. Dan hal itulah yang menjadi kabar buruk dan sekaligus membuat Sevilla merasa dak-dikduk. Tetapi hal mengejutkan datang ketika MU diprediksi menang 3-1 atas Sevilla, justru MU ditahan imbang 2-2. Menilik sedikit jalannya pertandingan di mana MU langsung tancap gas melakukan serangan sejak peluit wasit berbunyi. Sejatinya MU bisa berhasil mencetak gol melalui Jadon Sancho sebelum gol itu dianulir wasit karena offside. Tak menyerah, MU kembali mengurung pertahanan sang raja Liga Eropa hingga membuahkan hasil melalui sepakan Marcel Sabitzer di menit 14. Tak lama berselang, Marcel kembali merayakan gol keduanya hasil dari umpan direct Anthony Martial. Unggul 2 gol, Manchester United terus menyerang pertahanan Sevilla demi mengincar gol ketiga. Tapi dengan pertahanan Sevilla yang mulai membaik, MU pun kewalahan hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama rampung. Masuk babak kedua, justru Sevilla sukses membalas 2 gol awal MU dengan 2 gol bunuh diri. Dan blunder lawak pun terjadi di babak kedua ini. Berawal dari aksi Jesus Navas dari sisi kanan yang berniat mengirim umpan ke kotak penalti. Tapi sepakan Navas itu membentur kaki Malaysia dan justru masuk ke gawang David De Gea. Dan malam itu tampaknya menjadi malam yang buruk bagi Manchester United. Hingga benar saja Sevilla berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit 90+2. Siapa lagi jika bukan melalui gol bunuh diri Harry Maguire. Berawal dari sundulan En-Nesyri yang membentur kepala Maguire, bola menjadi berbelok arah dan membuat David De Gea mati langkah. Seolah terjadi Jumat kelabu bagi Manchester United. Mereka seolah mengkolaborasikan antara nasib apes dengan cederanya para pemain hingga tampil inkonsistensi. Faktor ketidakberuntungan alias apes tak bisa lepas dari hasil Liga Eropa yang diperoleh MU kali ini. Pasalnya Sevilla justru bisa menyamakan skor melalui andil para pemain setan merah itu sendiri. Siapa lagi jika bukan andil dari Tyrell Malacia dan Harry Maguire yang kompak membuat gol bunuh diri yang sangat merugikan tim. Jelas gol tersebut terjadi akibat dari ketidaksengajaan dari kedua pemain. Terkhusus bagi gol bunuh diri Malaysia yang sejatinya bisa dicegah lebih baik. Tapi gol bunuh diri Harry Maguire sejatinya tak kalah menyakitkan. Pasalnya bola tandukan dari pemain Sevilla sama sekali tak mengarah ke gawang. Tapi laju bola menjadi berubah total setelah mengenai kepala Maguire. Kiper David De Gea yang sudah berusaha menjangkau bola pun tak bisa berbuat banyak.
Selain itu, nasib apes setan merah juga datang dari datangnya masalah cedera pemain. Erik ten Hag harus mau tidak mau menyaksikan dua pemain andalannya untuk menepi. Mereka adalah dua bek tengah Rafael Varane dan Lisandro Martinez yang kompak mendapat masalah cedera. Keduanya bahkan tak bisa menyelesaikan pertandingan hingga wasit meniup peluit. Varane harus ditarik keluar saat babak kedua akan dimulai. Ia keluar dan digantikan oleh Maguire. Sedangkan Lisandro Martinez juga mengalami masalah yang tidak kalah berat, di mana ia harus dibopong keluar lapangan oleh dua pemain Sevilla. Pihak klub dan pelatih Erik ten Hag belum mengetahui cedera apa yang dialami para pemainnya tersebut dan pemeriksaan lebih lanjut sedang diperlukan untuk mengetahui kondisi kedua pemain. Selain itu, dua gol bunuh diri yang tercipta oleh Malaysia dan Maguire menjadi peristiwa puncak dari inkonsistensi Manchester United. Setan merah tak bisa tampil prima selama 90 menit pertandingan. Stamina dan kreativitas para pemain terkuras saat laga memasuki 15 menit terakhir. Mereka pun terkurung oleh permainan Sevilla yang serasa mendapat momentum dari inkonsistensi. Di satu sisi, ketahanan fisik para pemain MU pastinya terkuras dengan jadwal super padat. Di sisi lain, para pemain harus melakoni hal tersebut untuk mendapatkan trofi yang sudah lama diidam-idamkan. Selain itu, ada beberapa fakta menarik di balik MU ditahan imbang secara dramatis oleh Sevilla di kandang sendiri. Pertama, untuk pertama kalinya Manchester United sejak September 2011 gagal memenangi pertandingan di kompetisi besar Eropa setelah unggul 2 gol. Terakhir kali kegagalan serupa terjadi saat mereka bermain imbang 3-3 dengan Basel pada September 2011. Kedua, MU menjadi tim Inggris kedua yang mencetak 2 gol bunuh diri dalam satu pertandingan di kompetisi besar Eropa. Hal itu terjadi setelah Chelsea melawan Ajax asuhan Erik ten Hag pada November 2019. Ketiga, dalam pertandingannya yang ke-73 di semua kompetisi Eropa, Marcel Sabitzer telah mencetak double keduanya. Sebelumnya ia juga memborong 2 gol pada Maret 2020 untuk RB Leipzig saat melawan Tottenham di Liga Champions. Keempat, Sevilla tetap tak terkalahkan saat melawan Manchester United di kompetisi Eropa. Rinciannya 2 kali menang dan 2 kali imbang. Kelima, Manchester United tak terkalahkan dalam 25 pertandingan terakhir mereka di Old Trafford. Tapi hasil seri kali ini akan terasa seperti kekalahan telak bagi supporter. Keenam, sejak debut di MU pada Februari 2020, Bruno Fernandes adalah satu dari hanya 2 pemain di 5 liga besar Eropa yang mencatatkan setidaknya 50 gol dan 50 assist di semua kompetisi setelah Lionel Messi. Ketujuh, Bruno Fernandes akan absen dalam leg kedua perempat final Liga Eropa karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, hasil dari blunder lawak Maguire, ia pun menuai banyak ejekan di media sosial. Media sosial pun riuh menanggapi gol bunuh diri dari Maguire. Netizen banyak yang mengejek Maguire karena gol bunuh diri yang akhirnya membuat skor jadi imbang 2-2. Salah seorang netizen mengatakan jika Harry Maguire insting seorang striker. Selain itu, netizen lainnya membubuhkan cuitan, Harry the GOAT, Maguire melakukannya lagi. Tak ingin ketinggalan, netizen lainnya pun juga ikut mengomentari dengan kalimat tweet apresiasi untuk Harry Maguire, pemain belakang terbaik di dunia. Jadi Tribuners, itulah hasil rangkuman Superskor terkait blunder lawak Harry Maguire kala MU kontra Sevilla.
Dapat diambil kesimpulan jika benar apapun yang terjadi di atas lapangan tidaklah ada yang tahu. Bisa saja situasi dan kondisi tak terduga yang didapati seperti layaknya blunder lawak Harry. Selain emosi sesaat, riuhnya supporter, adu argumen pemain dengan wasit, blunder lawak sekaligus fatal pun juga bisa saja terjadi. Sehingga bagi pemain, pelatih hingga siapapun yang terlibat di dalam pertandingan sepak bola harus benar-benar memiliki pemikiran yang matang dan logis untuk mengatasi segala situasi kondisi yang akan dihadapi di atas lapangan. Bisa menjadikan pengalaman-pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran di masa depan. Janganlah jadi seorang yang disebut sebagai keledai, selayaknya sering melakukan kesalahan yang sama setelah sudah diberi pengertian. Selain itu, pelajaran dari laga ini adalah ada harga yang harus dibayar mahal oleh Manchester United. Mulai dari cederanya pemain pilar hingga adanya misplay dari para pemain, hal tersebut tentu saja membuat Erik ten Hag harus segera berbenah untuk bisa memastikan gelar bagi Setan Merah. Baik Tribuners, itulah hasil rangkumannya. Sampai bertemu dengan berita lainnya hanya di Superscore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.